Mendadak podcast dong bareng Kipril. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Episode ke-7 ditemenin sama Bung Kusan nasi uduk. Ditemenin sama Bung Alek Kolela. Doi, mungkin teman-teman semua ada sempat tahu siapa sosok beliau, profilnya seperti apa, backgroundnya apa, jadi gue gak perlu nanya sebenarnya. Pasti gak ada yang tahu. Salaman dulu sob. Sehat lu ya, keluarga ya? Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat, sehat. Ada angin apa lu kesini? Sebenarnya angin mamiri sebenarnya. Angin mamiri ya? Lu bener sekarang tinggal di Brebes? 3 Jawa Tengah? Baru 3 jam sih. 3 jam, berarti bener ya? Iya. Berarti isu-isu itunya bener ya? Iya lumayan merebak luas sih. Merebak. Gue masih itu. Sempet collab, di sini sempet Iya, collab. akhirnya diselamatkan lah gitu, diselamatkan gitu. Apanya nih? Jiwa dan raga gue gitu. Ini acara apa nih? Tapi aman ya? Aman, aman. Sebetulnya gue gak ngerti di sama acara apa. Ya kan? Yang ada di otak cuman gue pengen ngobrol aja sama teman-teman. Iya, iya. Lebih ke apa? Heart to heart ya. Hati ke hati. Ya sebenarnya sih emang Tapi gak harus di-expose juga sebenarnya. membosankan juga sebenarnya. Enggak. Gue mau nanya gini. Lu berarti hijrah, bukan hijrah ya. Lu berarti pindah. Kalau transmigrasi kan dari kota satu ke kota lain. Lu berarti pindah, domisili. Mungkin kalau lengkapnya sih eksodus ya gue ya lo. Oh, bahasa Jadi, ininya ya. Iya jadi Terlalu keren bahasanya. eksodus emang terlalu keren sih. Exodus, ya. Cuman agak naikin ini aja sih. Brand aja gitu. Maksudnya itu. Dari ke kota satu ke kota lainnya iya. sebenarnya ada yang harus gue bedah gitu maksudnya itu. Berarti lu anggap yang dulu udah clear? Belum? Apa biarkan Kalau yang berjalan dulu sendiri? sebenarnya sih gue bedah tapi gue nggak tutup lagi gitu maksudnya itu. Lu bedah, Nggak gue tutup lagi. kenapa nggak lu tutup? Biarin terburai aja gitu maksudnya. Larakan. Lu jadi di sana biar lu urai. Biar terurai ya karena mereka kan ya sifatnya apa ya maksudnya itu bakteri gitu kan. Jadi biar mereka mengurai sendiri kalau udah jadi virus, nah disitulah mereka sudah mulai menggerogotin gitu masih tanda kutip gitu ya. Nah, tugas lu, Tugas jangan gue, lu datang cereng. tugas gue sebenarnya sih ya agak ini juga ya, maksudnya itu agak mengkontaminasi juga gitu sedikit-sedikit gitu kan Sedikit-sedikit. karena Dengan pangnya. bebas sih gitu bebas. Soalnya kan di band dulu aja ya, sebut aja ya. Di band Total Kirik aja dengan masuknya lu dengan nama albumnya Infeksi. Saat itu kan bener-bener itu rame. Ngerasa nggak? Ngerasa dong. Sebenarnya sih Lu yang bikin Infeksi itu. sebenarnya sih observasi yang gagal gitu. Saya tuh Teki lu bilang gagal. gue gagal. Yok. Gue bilang gagal. Gagalnya kenapa? Karena mereka ketika sudah menjadi virus itu mereka termakan dengan virusnya sendiri sob. Jadi istilahnya mereka tuh nggak mencoba untuk mengurai setelah ini nih akan menjadi bakteri-bakteri lain yang Tapi sekiranya- klimaks sob. karena klimaksnya karena mereka mengkonsumsi gitu kan. Sebenarnya sih ada tahapan berikutnya gitu setelah jadi virus mereka terinfeksi. Nah itu mungkin terjawabnya 2 tahun kemarin gitu kan. Gue pengennya sebenarnya kayak kemarin COVID gitu kan. Maksudnya tuh orang bisa terkendali semua gitu. Terkontrol gitu kan. Ini sebenarnya mau ngobrol apa? Biologi. Enggak, gue menarik gak tuh kalau sama lu satu frekuensi aja nyambung. Yang penting obrolan lu ke gue nyampe. Orang lain Nyambung, bodo amat. bodo amat. Ya, bodo amat. Mau skip juga bodo amat. Ya. Berarti lu bisa bilang trial di Teki? Enggak dong? Enggak. Serius dong lu? Iya. Maksudnya gimana? Karena tipe lu kan pasti total kan. Maksudnya lu bilang bisa dibilang gagal. Berarti trial.
Istilahnya trial, enggak? Iya, sebenarnya kalau dari formula yang sempat gue bikin itu sebenarnya sih ada beberapa yang nggak nyampe ke mereka gitu kan. Jadi nggak nyampenya ya karena mereka tuh nggak mengkonsumsi apa yang gue buat di formula itu waktu itu gitu kan. Nah setelah gue udah mulai steril, mereka baru sadar kalau misalnya formula itu sebenarnya sih dibutuhkan gitu kan. Ya semacam kayak Telat masa. gitu. Sebenarnya sih kita digitalisasi zaman segitu tuh kita udah mulai ini, cuman karena emang satu perangkat atau satu piranti yang disiapkan waktu itu kan emang masih minim gitu. Masih minim kan. ya. Ya. Itu lama kan perjalanannya ya? Tracking, mastering segala macam. Lumayan sih. Berapa kopi? Akhirnya berapa kopi sih? Finalnya tuh berapa kopi? Sih sebenarnya kalau semua yang pernah gue hitung sih 10.000. 10.000 ya, sold out ya? Iya 10.000 itu dalam 3 bulan atau 4 bulan ya, seingat gue sih itu. Dari teki langsung 360 derajat lu ke belangpak-belangpak. Nah justru di situ gue bikin. Stigmanya Iya, itu kan otomatis lu megang brand. Brand skin lah, sebutnya skin ya kan, megang brand skin yang gila. Seorang Alek ya enggak, bikin musik keras, kenceng, klimaks ya kan. Tapi eng gitu loh. Ya jadi berarti ini kita perluas nih. Perluas. Nah, kita perluas. Sebenarnya di sudut pandang gue sebenarnya gini, maksudnya itu kenapa gue harus expand ke genre lain sebenarnya sih ya jujur ada misi juga di situ gitu kan. Jadi kita bisa nggak sih nggak terjebak sama paradigma yang kita konsumsi beberapa bertahun-tahun gitu sampai orang tuh taunya kalau punk rock dengan beat streetnya atau lebih ke anti mainstreamnya atau apa ya itu identitas gitu kan. Cuman di sini ya aku berharap ada gitu yang di luar itu, tapi orang kita nih nggak pernah sadar. Simple kayak contohnya misalnya kenapa sih harus teriak-teriak tentang politik atau teriak-teriak tentang keadaan. Sebenarnya itu kan mencerminkan kita sendiri, kita gimana pengen ngembangin sesuatu gitu kan. Sementara dia sendiri terjebak dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada yang seperti itu. Gitu kan. Cuman ya di situ akhirnya ya yang penting gue udah pernah masuk, gue pernah ada, dan sampai sekarang juga soul gue juga masih seperti itu. Mungkin hanya maksudnya mungkin perform gue lah gitu, maksudnya nggak harus dressful, nggak harus ini gitu kan. Jadi gue tetap ngobrol sama anak-anak juga. Ya tetap karena ini kan kita ngejalanin tentang misinya gitu kan, bukan kita masih dressful dan kutip ya kita harus dengan fashion yang gimana gitu. Tapi yang penting pemikiran kita yang lebih sehat lagi, lebih jernih lagi untuk melakukan sesuatu itu aja. Jadi nggak ngelibatin sisi buruknya aja gitu kan. Tapi lu ngerasa nggak label itu nempel? Ya jujur. Karena lu karena lu dari situ, klimaksnya tuh di situ gitu loh. Sampai ada beberapa band juga yang lu naungin, yang lu terjun langsung ya kan di lokalan sini lah, lokalan Cirebon, kayak di Jengki ya kan. RL juga sempet ya kan, cikal bakalnya ya kan. Banyak lah gitu loh. Dari semua band juga rata-rata mungkin konsulnya lebih banyak ke lu. Iya. Iya dong. Iya dong. Konsultan mungkin lebih ke audio atau lebih ke apa sih? Ramuan. Maintenance lah gitu ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya sih kalau gue sendiri nggak pernah mendeklarasikan kalau gue tuh selalu ada di belakang istilahnya tuh talent yang ada di sini
ada yang udah besar atau apa, ada asumsi oh di belakangnya ada si Alek atau apa gitu. Enggak, sebenarnya sih ini berlaku buat seluruh. Maksudnya itu ya siapa aja yang kenal kenal gue tinggal datang lah gimana sih bagusnya gini. Gue juga nggak rajin-rajin banget bikin formula yang kira-kira satu apa sih itu kumpulan band atau apa biar jadi besar karena ya gue juga berawal dari situ gitu kan. Cuman ya yang gue apa yang gue kasih input ke mereka kan ya melakukan gitu kan, jangan cuman Lakuin aja ya. iya jangan cuma Termasuk adek lu ya. lu banyak pelakunya tapi nggak pernah melakukan apa-apa kan kayaknya Soalnya, hadis gitu. soalnya yang tadi lu bilang itu sempet gue tanya langsung ke adek lu. Kalau lu mungkin lihat di podcast kemarin, Oh gitu. adek lu udah mungkin udah review, lu mungkin udah lihat. Iya, Itu gue iya, sempet iya, nanyain. Gue ngomong terang-terangan, Cit, lu ngerasa kebebanin gak sama embel-embel abang lu? Dikenalnya abang lu loh, gue bilang gitu. Iya. Dia bilang bodo amat, abang gue juga ngajarin salah-salah. Iya benar itu. Itu yang jujur itu benar. Karena gue nggak pernah ngasih Dia statement. ngajarin cuman ini grip Decius, kembangin gitu. Begitu doang. Iya. Itu semua berarti lu maksudnya KKN nggak ada ya. Semua apa berarti semua yang pengen datang ke lu, income ke lu tampung, lu kasih sama. Gitu. Iya. Jadi kayak misalnya orang berobat kan, gue pengen tahu gitu kan, yang lu derita apa kan gitu kan. Sebenarnya ya kayak gue sendiri juga menderita gitu pas begitu Curhat itu. ngasih perobatan ke mereka. Cuman ketika emang ada apa namanya ada problem yang menarik gitu kan. Ya sebenarnya sih ya sebisa gue cuman cari solusi, ngasih input yang sekiranya mereka lebih tenang aja buat ngejalanin berikutnya gitu. Cuman ya dari beberapa teman-teman yang sempat istilah tuh curhat ke gue tuh setelah itu terserah gitu kan. Lu mau pakai apa yang jadi statement gue atau lu punya pikiran sendiri yang bisa dikembangin terserah. Tapi yang ada begitu karena kebetulan doang gitu. Karena kebetulan setiap ada yang datang ngobrol sama gue kebetulan solusinya ada gitu kan terselesaikan masalahnya. Walaupun gue nggak tahu bulan depan mereka bubar gue nggak tahu. Gitu. Nyinggung band besar ini. Gue tahu arahnya bang. Bang Mehmet gue tahu arahnya dia nih. Gue tahu. Ini dapat pertanyaan. Iya, tetap di hati. Nah, sekarang gue tanyain lagi. Lu kan sekarang udah bisa dibilang dari Putra Cirebon, dari skin punk, ya kan, dari skin punk. Arranger iya, putra daerah lu sob. Oh iya. Arranger iya, komposer iya, ya kan. Semua lu garap semua deh tuh ya kan. Sampai terakhir beberapa tahun yang lalu 3 negara lo sama sosok Pak Yusuf Abdullah. Oh iya. Ya kan? Ya kan? Pertanyaan gue doi nyesel gak sob kenalan sama lu? Aslinya muak kali ya. Yang gue takutin gini, karena singkatnya gue tahu tipikal lu ada ramuan, ya kan? Ladanya segini. Lu nih banyak ladanya coba diganti sama cabe yang walaupun pedasnya sama. Nah gitu itu. Loh. Itu maksudnya doi bisa nerima nggak dengan maaf ya kultur yang beda loh, gitu loh. Jadi karena racikan gue yang biasa-biasa aja sebenarnya sih mereka suka karena apa? Justru yang di luar itu inovasinya berani mundur gitu sob. Tapi untuk maju gitu kan. Kadang kita mundur? Karena menurut mereka tuh mundur itu sebenarnya banyak formula yang tertinggal gitu. Yang orang tuh kadang lupa gitu dengan dari basic atau dari materi yang apa. Kadang orang-orang yang kayak kita ini kan karena terjebak mindsetnya kita harus inovasi. Nah itu maksudnya inovasi itu berarti harus ada bahan yang sudah ada kan. Iya. Beda sama kita bikin istilah itu menu baru gitu kan. Tapi menu baru pun sebenarnya sih harus ada referensi juga gitu kan. Makanya kan ya gue sendiri tawarin beberapa materi waktu dari tahun 2017 itu kan. Sir, saya bilang mungkin seperti ini gitu kan.
Malah awalnya dia juga kecewa gitu. Karena apa yang kita mainkan itu sudah ada atau sudah pernah mereka punya gitu. Cuman akhirnya ya coba gue lebih mundur lagi gitu kan, lebih mundur lagi. Dari ramuan, Ah. ya lebih detail deh gue nih. Gue penasaran aja dari ramuan, lu bikin lengko deh kasarnya kan ya, lu masukin toge, Lengko, lu bungkus. iya. Berapa lama itu sob? Dengan bicara ke negara lain gitu loh. Sampai akhirnya ACC. Tektokannya kan karena lu kan jauh, nggak mungkin lu per week atau per day lu kesana bolak-balik nggak mungkin dong. Iya. Ya kan timelinenya. Iya. Pasti bicara timeline dong gitu loh. Jadi orang Tertib mana? di luar tuh lebih tertib. Jadi kalau misalnya orang kita tuh kadang ya kayak misalnya tuh ya tunggulah apa kata nanti. Nah mereka tuh nggak senang. Apapun yang terjadi lo harus sikapin how day masih itu berapa lama ini masih itu untuk ini ya kalau misalnya emang gua harus bilang 1 minggu. Nah itu 1 minggu tuh mereka udah tunggu-tunggu minimal 80 atau 90% tuh udah ready gitu kan. Oh. Ya, jadi ya gue masih itu belajar dari hibitan itu ya udah mulai nggak ada lagi istilah. Yaudah deh apa kata nanti aja atau gampang deh gitu nggak ada. Jadi kalau misalnya mereka udah ngasih statement 1 week, 1 bulan atau berapa bulan mereka ngasih kebijakan gitu. Tapi ya harus tetap konsekuen aja gitu kan. Tapi lu tetap nunduk ke bawah ya. Iya ke bawah. Gila ya. Dengan musisi-musisi yang hebat lu. Ya begitulah maksudnya itu akhirnya ya mungkin banyak pembelajaran juga di diri gue sendiri. Maksudnya apa ya akhirnya banyak sesuatu juga yang tertinggal. Padahal gue pernah tahu gitu hal itu. Gitu. Makanya kan oh iya mungkin ketika gue kerja sama bukan berarti gue menginiin teman-teman ya maksudnya itu. Sebenarnya karena berbicara masalah tertib aja sih. Oh, Komitmen tertib. gitu kan. Itu yang bikin kenapa mereka tuh bisa isinya tuh lebih meluas lah gitu, lebih mendunia mungkin ya maksudnya Iya. karena mungkin ya mainnya mateng. Gue nggak mau setengah-setengah gitu kan. Kalau misalnya emang lu bilang masih setengah, gue nggak bakal jual dulu nih gitu kan. Ketika All itu berarti all termasuk Oh. dari mulai konsep segala macam. udah include itu kalau makanya gimana nih ready untuk ini ya, baru jejak pendapat mereka analisa dari beberapa ini. Oke, 90%, 10%-nya produksi jalan gitu. Jadi nggak ada kata kita tunggu ini timingnya. Jadi mereka tuh sudah itu sudah baca timing sebelum timing itu dibicarakan, timing yang ini nih sudah ada. Kayak misalnya contohnya project ini nih Agustus harus sudah ready. Justru kita tuh untuk September tuh harus ada yang baru gitu misalnya. Oh. Jadi ya runningnya begitu Gila gitu. ya. Makanya Otaknya mikir terus ya deh. oh ya emang ngebul sih. Emang Gila ya. Iya. Lu kuat ya? Ya gila juga. Sekarang back to basic ya Oke, kan. oke. Kembali ke asal nih. Cirebon ya kan. Lu lama di sini. Lahir. Bahkan kemarin gue sempat podcast juga sama Toto, Ah, Pio ya kan. iya, Nah, iya. sama Toto. Dia ada kerinduan. Dia ada kerinduan intinya. Lama Dia ada juga kerinduan itu, maksudnya. kawan. Kok kenapa baru sekarang gitu loh. Gue Oh, bilang iya. ya harus sekarang. Gue bilang gitu kan daripada enggak sama sekali. Ya kan? Iya. Menurut lu untuk yang sekarang keadaan pemuda-pemuda sekarang, maksudnya anak-anak band yang sekarang sama kita dulu, kita yang harus terjun ke mereka atau mereka mengikuti kita? Sebenarnya sih tetap kita harus ada gitu ya. Soalnya kadang ya anak-anak yang sekarang bergelut di Belantika itu sebenarnya mereka juga butuh referensi orang-orang terdekat yang sekiranya sudah punya apa namanya ya, punya karya atau punya pernah melakukan sesuatu gitu kan. Jadi hanya untuk menguatkan. Cuman minimal kitanya masih ada gitu, masih tetap kelihatan oh iya Masih eksis. dia juga masih bergerak gitu kan.
Nah, cuman bedanya apa? Bedanya sebenarnya sih masalah apa ya, totalitas juga sih, tekun ya gitu kan. Kalau dulu kita ini tekunnya Lebih karena lebih enak sekarang sebenarnya mah. betul kalau untuk Aksesnya lebih dari gampang, ya Piranti kan? dari apa segala macam lebih mudah gitu kan. Tapi karena lebih mudahnya itu ya itu akhirnya ada bahasa, yaudah deh gampang deh. Ada YT ini, Heeh. ada aplikasi ini, ada nah, akhirnya mereka terjebak dengan nanti deh. Akhirnya ya step 1 belum jalan, dia punya angan-angan pengen langsung step 5, 2, 3, 4-nya Lewat. mereka maksudnya enggak, ya main skip aja gitu kan. Padahal dari step 1, 2, 3, 4, 5 itu klimaksnya di Nah gitu, 5 itu ya. kalau zaman dulu kan ya Proses ya. proses, gue tahu lu kejebak di Metro Mini, lu tahu kejebak di Mayasari Bakti dengan pengen nyerahin demo segala macam apa kan. Ya itu mungkin anak sekarang udah nggak butuh lagi ke Jakarta, butuh transportasi yang ini tinggal kirim jadi kirim, mereka kirim balas lagi. Semacam itu ya menurut saya emang memudahkan, cuman chemistry untuk secara apa namanya itu ketertarikan lah gitu. Mereka nggak ngerasain nongkrong di Akurama. Oh iya, kedinginan di Musika, kejebak di gerbang sambil dipelototin sama bencong. Gitu sebenarnya Sob. Hancur ya. Ini paling hancur dulu. Jadi gue flashback Sob. Iya, Flashback bener. Sob. Nah, dari rangkuman itu semua yang lu dapat apa Sob? Apa lu merasa cukup puas dengan hasil yang sekarang yang udah lu capai sekarang ini nih, ya kan? Iya. Apa lu tetap masih ada target buat diri lu pribadi ya? Entah lu gue pengen band yang gue pegang itu bener-bener sampai go internasional atau sampai gimana, atau ada target lain yang cukup lu yang tahu awalnya gitu loh. Iya, sebenarnya sih kalau masalah sekumpulan orang ya, entah band atau apa sih, sebenarnya sih mereka sudah punya pemikiran masing-masing di setiap kepala gitu. Cuman yang kenapa gue sampai sekarang belum puas tuh ibaratnya gini ya, maksudnya tuh pergerakan gue nih ibarat angka gitu Sob. Angka itu kan gak ada ujungnya nih. Maksudnya kita pengen bahagia dengan karena uang kan angka nih. Iya. Jadi lu sampai kapanpun ya gak bakal puas karena angka itu nggak berakhir gitu. Tujuannya itu. Walaupun angka terbesar angka 9, cuman jumlahnya itu nggak ada batasnya. Akhirnya ya selagi emang gue melakukan sesuatu buat apa maksudnya tuh buat sisi positif dan emang ini buat berkesinambungan, regulasinya ada. Selagi gue masih bisa apa istilahnya tuh main do re mi ya belum ada kata puas gue. So, selagi maksudnya tuh apa bunyi-bunyian di bumi ini udah mulai nggak ada gitu kan. Cuman ya gue pikir itu tetaplah entah ke depan 100 tahun lagi atau mungkin ada bunyi-bunyian jenis apa gue juga belum tahu. Cuman yang pasti sih emang makin banyak pembaharuan lah gitu kan. Walaupun tetap ada 7 gitu kan. Do sampai do lagi, mungkin ada lagi 7 nada ya. Mungkin tahun depan ada profesor lagi yang nemuin ternyata bukan 7 atau ternyata iya ternyata dari do tiba-tiba jadi dem. Do re mi fa sol la si do ada angnya. Ada ternyata ya kan. Nggak kemungkinan benar. Karena explore terus. Iya. Benar. Karena kenapa? Karena salahnya orang bikin abjad sampai Z. Nah kita nemuin sampai G doang gitu kan. Nggak ada yang sampai gitu. Nah Sob, buat teman-teman semua ini kan banyak yang mungkin udah ada karya. Pasti banyak sekarang mah, ya kan? Nah, untuk hal copyright mereka mungkin kan jarang ada yang tahu, ya kan? Langkahnya gitu loh, langkahnya. Itu perlu dong. Perlu. Ya kan? Apalagi untuk media share sekarang banyak banget kan. Betul. Ya kan? Tiba-tiba lagu kita diduplikasi, di ini. Nah, buat ya maksudnya buat teman-teman yang
mungkin miliknya ada tapi diambil sama orang lain kayak begitu loh sob. Benar. Jadi legalitas tuh sebenarnya sih emang kita perlu sob. Kita lihat, maksudnya analoginya begini. Lu nih sebenarnya vokalis kan ya, maksudnya itu vokalis. Bukan sob, Apa tuh? bukan skuteng. Nah itu karena nggak ada legalitas kan gitu kan. Lu berawal dari vokalis, banyak foto-foto lu lagi pegang mic apa. Tiba-tiba lu main sama band, main bass gitu kan. Nah ketika nanti 100 tahun ke depan tuh ketika lihat orang-orang masa depan lihat lu tuh, lu cuma jadi mitos doang gitu. Oh iya. Jadi diperdebatkan gitu. Kipril tuh dulu dia vokalis, wah enggak dia main bass juga. Wah, Udah pernah main cik-cik juga. dia jual tahu jerat juga. Nah, itu karena nggak ada legalitas gitu. Ya fungsinya legalitas sebenarnya bukan karena emang keegoan kita sebagai pencipta atau apa karena kita di dunia ini cuman mengemas gitu kan. Sebenarnya datangnya juga ya dari sana juga gitu kan maksudnya itu. Ketika emang Tuhan ngasih lu imajinasi tentang masalah musik, lu bikin apalah bentuknya karya itu kan walaupun itu hak cipta yang paling tepat ya punya Tuhan juga gitu kan. Punya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kenapa kita akhirnya harus di legalitas? Ya itu karena ada mungkin sekumpulan orang yang emang istilahnya itu hobinya sadur mensadur gitu kan atau istilah itu tempel menempel akhirnya. Karena nada cuma 7 sob. Itu dia makanya butuhnya kejelasan gitu maksudnya itu ilmu nada itu sebenarnya nggak cukup untuk 7 gitu sob. Karena Jadi lu pengen berapa sebenarnya? gue sebenarnya kalau itu Gue ya rugi nih kalau gini. tak terhingga juga sih sebenarnya kan. Siapa tahu dia lagi nemuin nada baru kan legalitasnya susah juga gitu kan. Arahnya kemana dulu? Ya sebenarnya arahnya buat ini aja sih maksudnya buat ini baju gue nih gitu kan. Ini ada tulisan gue gitu kan. Permasalahan dia mau bawain terus dia mau bayar berapa sih ya itu urusan ego masing-masing. Cuman yang pasti apa namanya ya ini trademark ini nih punya lu misalnya gitu kan. Lu nyiptain sound bass yang bunyinya suling. Berarti cuman lu nih gitu kan. Bunyinya suling gitu kan. Orang lain ketika make lagi udah ada lu gitu kan. Kipril main bass yang bunyinya suling. Nah itu gitu. Iya benar. Gitu. Suara angin ya. Bisa suara angin gitu kan. Tiba-tiba gitar suaranya drum kan belum ada juga gitu kan. Benar. Bisa tuh Sob ya? Bikinin deh. Coba sih ntar gue ngobrol sama anak-anak software. Jadi gue pengen cari sekedar gue napas tuh dadanya udah ada gitu. Gitu aja gitu. Iya bisa itu menjelang napas terakhir. Sakaratul maut. Makin seru ya. Sekarang lu di Jawa Tengah udah cukup lama dong ya. Kurang lebih. Kultur gak beda jauh ya. Geser sedikit sih sebenarnya tetanggaan. Ya mereka juga masih menghirup udara Pulau Jawa gitu masih sama lah gitu. Masih sama hanya, language setting gitu kan. Kemarin lu kan sempat gila juga kan kemarin Agustusan kemarin nih. Acara RT lu pakai baju SMA. Bini lu gak malu? Itu disesatkan sih sebenarnya. Dijorokin. Lebih dijorokin lu ya. Sebenarnya sih waktu gue SMA juga gak sekeren itu sebelum gitu kan. Enggak, karena gue tahu. Iya gitu. Gue kan ketemu lu di Kepayu doang belakang terus. Oh makanya aneh kalau kemarin gue pakai baju SMA. Tapi lu masih pantas Sob. Gitu ya. Pantas jadi guru BP. Tapi ya emang itulah. Gue pengen jadi apa aja sebenarnya kalau misalnya emang terbaik buat ya entertainment ya udah nggak masalah apalagi emang sessionnya 17-an ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nah, retensi lu ke Cirebon berapa bulan sekali sih apa enggak lu tetapin? Apa sekiannya lu? Kayak sekarang gila lu gue jadi ketemu sama Ade. Iya. Sama Bang Mehmet. Sebenarnya sih emang istilahnya tuh ya ini kuasa Tuhan juga ya maksudnya tuh mempertemukan. Gue juga awalnya wah kalau misalnya gue tadi jam 4 tuh padahal
bukan pesimis ya. Jadi karena kan jarak jauh juga lumayan menurut gue ya. Gue karena belum terbiasa. Makanya gue ngambil opsi lu mau pending ya udah silakan gitu loh. Ternyata lu siap. Udah gue OTW. Lawan tuh anak nih. Ya karena pikir gue maksudnya gini Sob, apa ya. Ya mungkin ada sesuatu yang disampaikan kayak gini. Terus mungkin gue juga ketemu teman-teman musik di Cirebon juga. Lama juga masih itu gak pernah ketemu. Dan ya emang akhirnya ya gue ketemu juga gitu maksudnya kan. Ya, nah lu juga tahu dong pergerakan di sini nih di Stek Perjuangan nih. Oh iya. Ya kan kemarin ada chapter 1 Zona Rock. Iya itu pasti support banget gue itu kalau. Caci makian lu apa siapa? Caci maki gue sih sebenarnya. Lu tapi udah nebak dong pasti orang-orang ini aja. Apa lu ada yang kaget? Sebenarnya sih iba gitu ya. Sebetulnya sih kalau gue jadi lu kasihan gitu. Iya. Untuk porsi mereka yang sudah wow gitu sebenarnya sih ya minimal ya dia udah di GBK gitu maksudnya. Gitu. Di mana itu? Karena emang kebetulan di sini ini sarananya Sob. Gue juga jadi bisa explore kayak begini. Benar. Gue dulu pernah ngomong malu gue pengen Sob bikin podcast kayak gini obrol-obrolan sebelum ada zamannya podcast lah. Benar iya benar. Ya kan kewujudnya baru sekarang kan. Benar. Karena itu nunggu waktu kita mengerti dulu kali Sob. Iya. Mungkin kalau dulu terlalu prematur sebenarnya apa yang gue beli dulu, apa yang gue siapin dulu kan mungkin masih belum ini gitu kan. Terus yang pasti ya internet juga masih menolak kita gitu kan. Iya. Wah, karena. Tapi singkatnya kan dengan obrolan gini kan ada data, ada arsip. Iya. Yang sampai kapanpun bisa kita lihat. Benar, gitu loh. benar. Ya kan, kita duluan siapa yang mampus ya enggak. Siapa yang ketemuan sama bos kita nggak tahu kan gitu Iya, aja benar, kan. iya. Tapi itu ya udah bikin kita kenangan gitu aja. Benar, benar. Gila gue foto sama lu kagak ada Sob. Hah? Nggak pernah ada yang bener maksudnya. Oh iya sih. Ya kan? Benar. Lagi buka baju lah lagi. Nggak ada. Karena emang ya. Ini pencitraan sebenarnya mah. Ya emang kamera juga nggak pernah mengizinkan masih. Iya kan? Nggak ada iya. gitu. Satu bukan kamera flash juga gitu kan gitu. Sekali tayangin rusak TV-nya gitu kan. Jadi sebenarnya gini Sob, kalau bicara Stek Perjuangan teman-teman project ini ngebaca ya. Iya. Ngebaca peluang dari terutama pengelola di sini Bang Lodi ini yang menurut gua sosok beliau ini beda gitu. Maksudnya beda kok bisa gitu, kok ada. Ternyata ada loh yang ayo lu mau bikin apa? Ayo begitu Sob. Nah, Kita ditantangin lu mau bikin apa? Ayo. Dia malah senang lu begadang sini 3 hari 3 malam, demen dia. Bener, paling ya. demen, paling demen. Gue yang gak demen. Lo orangnya no. berarti Bang Lodi sudah terinfeksi juga berarti. Udah. Ya. Enggak justru Bang Lodi yang bikin infeksi kita. Itu dia makanya kenapa orang-orang yang sudah terinfeksi itu ya akhirnya membuka diri gitu karena apa yang harus disembuhkan tuh sebenarnya tidak ada karena emang di dalam pikiran kita sebenarnya sudah terinstal miliaran program gitu Iya. kan. Kita pengen ini, pengen itu. Sebenarnya sudah disiapin tinggal dibuka foldernya doang. Iya gitu benar, kan. folder Tinggal udah ada diklik di doang. sini. Sebenarnya agak malas juga taunya ya foldernya folder cuan. Itu satu folder itu doang yang sering diklik gitu. Kalau kita lihat recentnya foldernya isinya folder cuan semua gitu. Iya. Padahal di setiap sudut otak kita tuh sebenarnya udah banyak folder yang emang harus saatnya dibuka, emang harus ini nih apa sebenarnya apa sih itu pencipta bikin menu ini apa karena kita nggak pernah ngebuka Sob. Jadi akhirnya ya udah terbengkalai bertahun-tahun sampai bahkan sampai kita sudah lunglai pun si aplikasi itu nggak pernah kebuka. Nggak pernah kebuka ya. Makanya ya gue support. Gue chef nih ya. Gue support maksudnya dengan segala kegiatan apa yang dijadikan apa KP Perjuangan dengan konsep yang istilahnya itu ya kalau gue bilang ini bukan konsep baru tapi semangat baru lah gitu. Semangat baru buat anak-anak teman-teman yang istilahnya yang tadinya bingung harus gimana awalnya ya inilah. Dengan usia segini ya kan. Awalnya gitu kan. Ya pokoknya tinggal buka aja lah folder berikutnya gitu kan ada apa sih. Berarti lu support ya? Support. Itu gitu berarti kan. tinggal satu lagi. Nanti ada season satu lagi di sini. Betul. Ntar aja. Yang ngasih undangan bukannya gua, beda. Beda season. Gitu. Beda. Berarti Beda. gua harus Awalnya ini sebetulnya lu gue panggil ke sini lu nerima
Ini sebetulnya bahaya Sob. Tapi enggak, malam ini gue nggak bawa virus enggak. Nah, jelang terakhir nih ya. Lu kasih clue dong, kasih clue buat teman-teman semua. Terutama karena sekarang yang gue tangkep gairahnya udah pada naik semua nih Sob. Gairahnya pada naik semua. Udah mulai berbaur. Nah ini sih ininya gue ya gitu loh. Lu kasih clue dong buat teman-teman. Maksudnya harus gimana gitu loh. Ya kalau step awal kan gue rasa itu udah cukup ya Mas itu karena secara adrenalin mereka sudah mulai terbuka lagi udah istilah tuh bergairah lagi gitu kayak udah lihat paha janda gitu kan masih udah wah ini gue harus bergairah. harus. Kok pikiran gue jadi kemana-mana ya. Iya gitu. Kalau bahasa bergairah tuh ya. Jadi ketika sudah mengawali dengan gairah berarti ada sesuatu yang harus ditargetkan gitu kan. Selain saya tuh individu ya. Itu gitu maksudnya itu biar lebih klimaks gitu. Gimana caranya gitu kan mau posisi gimana gitu kan. Yang pasti posisi ya. Gitu. Posisi maksudnya itu barikade. Sampai jauh gitu, so pikiran gue lu beneran. Jauh malam. Dikit-dikit juga kasih infeksi. Jadi ya itulah maksudnya itu kalau untuk mulai bergerak lagi maksudnya itu ada beberapa band yang ngebuka album lama lagi gitu kan. Oh gue pernah bawain Gary Moore nih, oh gue pernah bawain Sex Pistols lagi, oh gue pernah. Akhirnya mereka kan ngebuka lagi tuh koleksi lu dengerin lagi gitu kan, dengerin lagi. Secara dan langsung ya itu udah mulai open minded lagi gitu, nggak kebingungan apa sih yang harusnya. Ya mungkin kedepannya mungkin ada spesial naik lah apa misalnya tuh. Misalnya tuh Rolling Stone naik atau apa gitu misalnya Sepultura naik atau apa gitu kan. Sebenarnya gue mah kagak ngerti omongan ini. Bener, gue mah gayaan aja ini. Megang mic gue gaya gitu. Gue gak ngerti. Gue review gue dengerin arahnya kemana gue gak ngerti. Iya gak ada sebenarnya. Gak ada. Tapi pasti dapat poin. Pokoknya intinya tetap semangat ya Sob ya. Benar. Terus semangat. Jangan pernah ragu ya. Satu jangan pernah ragu, terus jangan pernah kecil hati. Terus ya yang pasti jauhkan dari godaan pay letter. Maaf, yang punya pay letter. Lu percaya gak? Babi gak bisa nengok atas. Beneran Sob, babi tuh gak bisa nengok ke atas dia. Jadi gak ada tulang belakangnya. Gak ada ya? Jadi lu kalau lagi dikejar-kejar babi lu naik ke atas. Lu panggil, babi. Babi, anjing lu gak bisa. Anjing gini. Beneran. Iya bener. Aduh, gak ada hubungan sama pay letter. Ya pokoknya gue pikir gini maksudnya tuh. Ya daerah-daerahnya kita. Dari daerah. Ya identitas gitu ya maksudnya tuh. Tetap kita juga secara secara berpikir sebenarnya sih sama aja sih, nggak di daerah, nggak di kota besar. Kalau kita dengerin istilahnya tuh honky tonk woman ya seperti itu gitu kan, nggak ada rubahnya. Cuman yang rasa ya makanya. Yang lebih banyak punya kesempatan, kenapa harus di kota besar Ya karena satu secara keinginannya gitu kan. Terus secara visual yang dia lihat ada gitu kan. Ya itu bukan dijadiin perbedaan juga sebenarnya sih. Yang penting ya itu, gue mau, gue pengen gitu kan. Kayak orang kita lapar gitu kan, gue harus makan nih maksudnya kan. Ya udah maksudnya terjadinya kayak di Kafe Perjuangan pun ya gue pikir berawal dari situ, maksudnya gue nggak mau lah pengen maksudnya itu di orang terus kalau gue juga bisa gitu kan. Gue juga punya teman-teman hebat, gue juga punya tempat hebat lah saya tuh untuk mengawali, ya itulah mengawali dengan inovasi lah yang sekiranya bisa dikemas gitu kan. Sebenarnya kemasan doang sih masih yang harus dikeluarin gitu, karena emang kita kan selalu terjebak sama mindset gitu kan.
Nah itu karena bikin Affair. ngehe kan ini. Iya, Emang gitu, bikin maksudnya ngehe tuh itu pikiran. kita terjebak sama hal-hal yang pernah kita lihat gitu. Kita nggak pernah berani mundur. Yang belum kita lihat kita nggak pernah ceritain. Padahal sih ya yang belum kita lihat tuh sebenarnya sih ya sudah ada gitu. Gitu. Kayak kita lihat apa gitu film ya Udah jadi ngomongin film. Anjing ngomongin. ya sebenarnya imajinasinya udah tahu kan Sam kalau film Gue dari ngeliatin lu nih. kalau film Gue dari ngeliatin lu nih. Kemana nih? Kemana nih arahnya nih? Kemana nih? Kemana nih? Film. imajinasi yang nggak pernah kita lihat kan gitu. Ketika kita lihat apa kita pengen lihat film itu kan Iya. pasti ya itu aja gitu kan. Nah sama aja gitu ketika emang kita bikin sesuatu yang kayak di sini ya mainkan aja gitu sebenarnya. Oke deh, oke deh. Kagak berfaedah sebenarnya. Gini. Oke deh. Oke guys. Kayaknya udah cukup di sini nih. Omongannya udah mulai. Oh, gue pengen kopdar sama dia. Mau bahas film. Makasih udah nonton Mendadak Podcast. Dong, sampai ketemu di chapter berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendadak Podcast. Dong.